Halo teman-teman, selamat datang lagi di Insta Film. Nah, siapa nih di antara kalian yang suka main game? Tentu kalian tahu dengan game GTA kan? Game open world yang bisa kita mainkan secara bebas ngapain aja. Nah, kali ini Insta Film mau ngebahas satu film yang ceritanya mirip-mirip sama game GTA ini teman-teman. Judulnya Free Guy. Dirilis pada bulan Juli lalu, Free Guy dibintangi oleh Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi, bahkan hingga Joe Keery. Film ini sendiri bercerita tentang sebuah karakter NPC dalam sebuah game bernama Free City, di mana seharusnya karakter ini nggak bisa dimainkan, cuma bisa ngikutin alur yang sudah diprogram aja. Namun karena satu hal, karakter ini malah bisa hidup dan ngelawan si pembuat gamenya. Nah, bisa dibilang film ini cukup unik, di mana ada sebuah karakter game yang bisa ngelawan si pembuat game. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali pada seorang pria bernama Guy yang merupakan karakter dalam sebuah game bernama Free City. Guy ini adalah non-player karakter atau biasa disingkat NPC yang merupakan karakter yang sudah diprogram dan tidak dikendalikan oleh pemain manapun. Game Free City ini sendiri adalah sebuah game yang bisa dimainkan gimana aja, tapi juga bisa ngikuti misi-misi tertentu yang ada di dalam gamenya. Ya bisa dibilang mirip-mirip lah sama game GTA. Nah, di dalam game tersebut, Guy diprogram sebagai seorang teller bank dan ia sudah biasa menjalani aktivitas di tengah kekacauan di kotanya. Ia juga mempunyai seorang teman bernama Buddy yang merupakan seorang security di bank tempat Guy bekerja. Nah, di tempat Guy bekerja ini sangat sering terjadi perampokan. Bisa dibilang hampir setiap hari ada kejadian perampokan. Tapi bagi Guy, ini adalah sebuah kegiatan rutin sehari-hari. Ia terlihat sudah sangat biasa dan cuek-cuek aja dengan perampokan itu. Yang ia lakukan cuma tiarap sambil ngobrol santai dengan Buddy. Lalu kita diperkenalkan pada sebuah karakter wanita bernama Molotov Girl. Berbeda dengan Guy, karakter ini dimainkan oleh seorang player. Jadi Molotov Girl ini sendiri terlihat sedang bertemu dengan seorang pria misterius. Mereka pun terlihat seperti sedang COD. Dan kemudian pria tersebut memberikan Molotov Girl sebuah peta rahasia. Di jalan pulangnya, Molotov Girl tanpa sengaja berpapasan dengan Guy. Dan di saat itu pula, Guy langsung terpana dan jatuh hati pada Molotov Girl. Dan seperti kebanyakan orang yang sedang jatuh hati, Guy pun langsung berusaha mengikuti si Molotov Girl ini agar ia bisa berkenalan dengannya. Tapi sayangnya, ia malah mati tertabrak kereta api. Ternyata karakter Molotov Girl ini dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Millie. Sedangkan Guy yang sudah mati tadi kembali terbangun seperti biasa ya karena ia adalah karakter NPC. Jadi teman-teman, ketika karakter NPC ini mati, maka mereka akan hidup dan memulai hari seperti biasanya. Nah, seperti yang sudah diprogram di dalam gamenya, Guy kembali memulai hari untuk bekerja di bank. Dan lagi-lagi, bank tempat Guy bekerja dirampok. Ternyata di dalam game ini memang ada sebuah misi yang menugaskan pemainnya untuk merampok bank. Dan seperti biasanya juga, Guy menghadapinya dengan santai. Ia kembali tiarap sambil ngobrol sama Buddy. Tapi kali ini saat ia lagi tiarap, ia melihat pujaan hatinya Molotov Girl ada di luar sana. Karena ia pengen banget ngedeketin si Molotov Girl ini, Guy pun dengan sangat nekat melawan para perampok yang dimainkan oleh player. Dan tanpa sengaja, ia pun membunuh si perampok dan mengambil kacamata dari si perampok itu. Guy pun langsung keluar dari bank dan ia memakai kacamata yang diambil dari si perampok tadi. Namun sesuatu yang tak pernah terbayangkan pun terjadi. Guy langsung bisa ngeliat dan ngerasain gimana sih rasanya jadi player. Ia juga mempunyai banyak kekuatan spesial yang biasanya hanya dimiliki oleh player. Dan bahkan Guy bisa ngeliat misi-misi yang lagi dikerjakan oleh player lain di dalam game tersebut. Sementara itu di dunia nyata, kita diperkenalkan pada dua orang programmer dari game Free City ini, yaitu Kay dan Moser. Mereka pun melihat bahwa ada sebuah bug atau kesalahan di mana Guy yang merupakan karakter NPC malah bisa bergerak bebas dan tidak sesuai dengan program yang sudah mereka buat. Setelah itu, Kay dan Moser pun memainkan karakter di dalam game, di mana mereka berdua menjadi seorang polisi dengan tujuan untuk merebut kacamata yang dipakai Guy. Tapi Guy yang baru aja ngerasain kebahagiaan dengan kacamata itu tentu tak mau menyerahkannya. Ia malah kabur dengan menggunakan kekuatan spesial yang membuatnya bisa melompat tinggi melewati gedung untuk menghindari kejaran polisi yang dikendalikan oleh Kay dan Moser. Tapi di sini Kay dan Moser yang merupakan programmer dari game ini tentu tak kalah pintar.
Mereka dengan nekat menabrak Guy menggunakan sebuah mobil hingga Guy pun tewas di tempat. Oke, balik lagi ke dunia nyata. Guy lagi diwawancarai di sebuah acara televisi di mana ia ditemani oleh seorang wanita yaitu Millie, wanita yang memainkan karakter Molotov Girl tadi. Millie ini ternyata juga adalah salah satu programmer dari game Free City. Nah, di sini mereka bercerita bahwa saat ini mereka lagi nyiptain game baru bernama Life Itself yang merupakan sebuah game yang akan menggantikan game Free City. Nah, keesokan harinya, Millie kembali bermain game Free City sebagai Molotov Girl. Ia berniat untuk mendatangi dan menyelidiki sebuah tempat di peta rahasia yang ia dapatkan tadi. Namun, tiba-tiba Guy malah ikutan muncul di sana hingga mengakibatkan penyelidikannya pun gagal total. Kemudian Guy pun berkata bahwa ia berniat untuk membantu Molotov Girl, tapi hal itu tidak mungkin karena level dari karakter Guy masih sangat rendah dan berbeda jauh dari level Molotov Girl hingga tidak memungkinkan untuk mereka menjalankan misi bersama. Mendengar hal itu, Guy pun kemudian mencoba untuk meningkatkan levelnya. Ia pun mulai membasmi kejahatan demi kejahatan meskipun berulang kali mati dan harus mengulanginya dari awal lagi. Namun Guy tidak pernah patah semangat hingga ia pun berhasil mencapai level yang lebih tinggi. Hingga akhirnya Guy pun bisa bekerja sama dengan Molotov Girl. Namun hal ini tentu saja membuat semua pemain game Free City menjadi heran. Bahkan kejadian ini pun viral di dunia nyata karena ada sebuah karakter NPC yang bisa melawan dan menumpas kejahatan di dalam game. Seperti yang sudah kita ketahui, karakter NPC tidak diprogram untuk hal tersebut. Sementara itu, Guy pun meminta bantuan pada Millie untuk mencuri suatu data rahasia dari game Free City dengan bermain sebagai Molotov Girl dan datang pada suatu tempat untuk mencuri data tersebut. Namun sialnya saat ia sedang mencuri data, Molotov Girl malah ketahuan dan diserang oleh penjaga. Tapi beruntungnya, Guy pun datang sebagai seorang pahlawan dengan gagah berani membantu Molotov Girl dan mereka pun berhasil kabur dari sana membawa data rahasia tersebut. Karena geram dengan kejadian ini, si pemilik game bernama Antoine mendatangi dan memarahi Guy karena data dari gamenya telah bocor dan ia meminta Guy untuk segera memperbaikinya. Oke, balik lagi ke dunia game. Molotov Girl kini ngajak Guy pergi ke suatu tempat di mana para player online dari seluruh dunia berkumpul. Nah, di sana ia memberitahu sebuah kenyataan pahit bahwa Guy adalah sebuah karakter NPC dalam sebuah game dan ia juga bercerita tentang rencana Antoine yang akan menggantikan game Free City dengan game yang baru. Mendengar hal tersebut, Guy seakan tidak menerima kenyataan dan ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Molotov Girl. Untuk meyakinkannya, ia pun dibawa ke pantai dan di sana ia menemukan sebuah dinding pembatas yang tidak terlihat. Hingga akhirnya Guy pun harus menerima kenyataan bahwa dirinya adalah sebuah karakter yang tidak nyata dalam sebuah game. Singkat cerita, Guy pun ngajak Buddy untuk ngambil data lain yang ada di tempat yang sama tadi. Namun, kali ini si penjaga tempat tersebut malah dengan baik hati menyerahkan data itu kepada mereka. Kemudian Guy pun memberikan data itu pada Molotov Girl, hingga mereka pun menemukan sebuah pulau rahasia yang ada di dalam game Free City ini, tepatnya di balik pembatas pantai yang tidak terlihat tadi. Nah, di sisi lain, Antoine meminta pada Guy untuk menghapus karakter Guy karena dirasa akan membahayakan gamenya. Namun, Guy nggak mau melakukannya hingga Antoine pun memerintahkan kepada Moser untuk mereset data dari game Free City ini. Hal ini pun membuat Guy terbangun dengan ingatan yang baru, yang artinya ia telah lupa dengan apa yang terjadi sebelumnya. Bahkan ia tidak mengenali lagi Molotov Girl. Millie pun meminta bantuan kepada Guy untuk mengembalikan ingatan Guy. Molotov Girl pun kemudian mendatangi Guy lagi dan memberikan kacamata player. Namun hal ini tidak mempan sama sekali dan tidak menghasilkan apa-apa. Hingga akhirnya Molotov Girl yang putus asa memberikan sebuah ciuman kepada Guy. Dan siapa sangka malah cara ini yang ternyata berhasil mengembalikan ingatan Guy kembali dan membuatnya mengingat semua momen yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, keesokan harinya Guy dan Molotov Girl mengumpulkan semua karakter NPC untuk memberitahu mereka tentang pulau rahasia yang ada di game Free City ini. Kemudian Guy pun mencoba untuk pergi ke sana dengan sebuah mobil. Tapi tentu aja Antoine tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ia pun meminta kepada Moser untuk menggagalkannya dengan meruntuhkan gedung-gedung dan menghimpit Guy serta Molotov Girl agar mereka gagal mencapai pantai. Tapi untungnya mereka dibantu oleh Guy yang membuat sebuah jalan untuk mereka kabur hingga mereka pun selamat dari reruntuhan gedung tersebut.
Mengetahui hal ini, Antoine tentu sangat geram kepada Kay, hingga ia pun memutuskan untuk memecat Kay dari perusahaannya. Tapi Kay seakan tidak peduli dengan pemecatannya. Ia tetap berusaha membuat sebuah jembatan penghubung untuk membantu Guy mencapai pulau tersebut. Dan Kay pun sempat menyiarkan hal ini secara langsung agar semua orang bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun tiba-tiba karakter Molotov Girl dihapus oleh Antoine dan juga beberapa karakter player lainnya pun ikut menghilang. Dan kemudian Antoine pun meminta kepada programmernya untuk memunculkan karakter baru bernama Dude. Karakter ini terlihat sangat mirip dengan Guy, namun dengan tubuh yang kekar dan tentu aja lebih kuat, dengan tujuan untuk melawan Guy. Dan tanpa kompromi, Guy pun langsung dihajar habis-habisan oleh Dude. Tapi di sini, Guy tidak hanya tinggal diam, ia mengambil kacamata player untuk melawan Dude dan mengaktifkan tameng Kapten Amerika. Guy pun juga berusaha untuk membalas serangan Dude dengan mengaktifkan tangan Hulk. Tapi karakter Dude ini diciptakan sangat kuat dan tidak mempan dengan pukulan itu. Dude pun kembali menghajar Guy sampai terdesak hingga Guy yang tak mampu melawan lagi mencoba memasang kacamata player pada Dude. Hasilnya, Dude yang tadinya garang dan sangat kuat sontak berubah menjadi aneh. Ia terlihat menari-nari seorang diri dengan sangat bahagia hingga pergi mengabaikan Guy begitu aja. Dan setelah itu, Guy pun langsung ngajak Buddy untuk menyeberangi jembatan ke pulau rahasia tersebut. Tapi Antoine yang semakin geram dengan hal ini mencoba untuk menghancurkan server dari game Free City hingga membuat kota-kota di game tersebut hancur dan jembatan penghubung yang dibuat tadi menjadi runtuh. Hingga Buddy pun tertinggal dan tidak bisa ikut menyeberangi pulau. Buddy pun kemudian meminta kepada Guy untuk terus berlari mencapai pulau tersebut dan meneruskan perjuangannya. Guy pun dengan berat hati harus meninggalkan temannya. Ia terus berusaha menyeberangi jembatan yang sedang runtuh dan melompat hingga menembus dinding pembatas yang membuatnya menghilang dan tak terlihat lagi. Dan para penonton siaran live pun ikut deg-degan melihat aksi Guy tersebut. Dan ternyata pada akhirnya Guy pun berhasil mencapai pulau tersebut dengan selamat. Hal ini pun langsung disambut gembira oleh semua karakter NPC yang menonton perjuangan Guy. Singkat cerita, pada akhirnya Antoine pun ditangkap dan perusahaannya mengalami kebangkrutan. Game Free City pun diambil alih oleh Kay dan rekan-rekan lainnya dan diubah nama menjadi Game Free Life. Sementara itu, Guy pun hidup di dalam Game Free Life dengan bahagia, di mana kehidupan di game ini sangat damai dan tentram. Begitupun dengan karakter NPC lain juga menjalani kehidupan yang bahagia di dalam game tersebut. Di akhir film, Kay pun memberitahu kepada Millie bahwa ialah yang memprogram karakter Guy. Dan mendengar hal itu, Millie tentu sangat terharu dan langsung pergi menjumpai Kay. Hingga akhirnya mereka pun berciuman dan sampai di sini, film pun selesai. Nah teman-teman, itu dia rekap alur cerita dari film Free Guy yang cukup seru dan tentu aja recommended buat kalian tonton. Apalagi terutama buat kalian para gamer, pasti kalian bakal menyukai film ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Silahkan di subscribe dan like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. InstaFilm pamit. See you next time.